Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Muhib. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Akan tetapi submaterinya kali ini yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Agar nanti kalian paham cerita Nabi Musa alaihissalam ini, kalian tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kelima, yaitu materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Mengingatkan saja bagi kalian yang belum subscribe dulu, like video ini jika kalian menyukainya, dan share kepada yang membutuhkan ya. Yuk kita mulai belajarnya. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum itu yaitu peramal ya, mimpi Raja Fir'aun ini menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun itu sangat sombong dan mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh bayi Musa alaihissalam. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun tiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabed. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Sampai-sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahuinya. Ternyata Yukabed adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Asiyah meminta agar Yukabed tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabed pun bersedia
dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah dewasa, Nabi Musa pun alaihissalam telah diberikan Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Kemudian tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadikan pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Suatu ketika Nabi Musa ini mendatangi Fir'aun. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu berbuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai. Kita berjumpa di suatu tempat. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami akan memulainya lebih dahulu. Kemudian Nabi Musa berkata, kamulah lebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulainya lebih dahulu. Kemudian Nabi Musa berkata, kamulah lebih dahulu. Kemudian tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaqi ma fi yaminika talqaf ma suna'u inna ma suna'u kaidu syahirin wa la yuflihu syakhiru khaisu ata. Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar, merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir.
Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai-sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja Laut Merah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah tertentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, kita harus menjadi seorang yang pemberani dan mampu berkata yang benar walaupun itu terasa pahit. Wassalamualaikum.